Selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini diambil dari Almanah HKBP yang tertulis dalam Markus pasal 5 ayat 28. Demikian bunyinya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Demikian firman Tuhan. Menjamah jubah Yesus. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, nas ini berbicara tentang seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun. Memang awalnya dia berusaha pergi berobat. Tapi usahanya berobat. Sampai hartanya habis. Tetapi sayang seribu sayang, sakit penyakit masih berada di tubuhnya. Dia tidak sembuh. Tentu saja dia merasa sedih, jangan-jangan bisa putus asa karena hartanya sudah habis, sementara penyakit masih tetap bertahan. Terus bagaimana lagi? Tetapi saudara, sekalipun demikian situasi yang dialami, dia tidak menjadi putus asa, malah justru di tengah-tengah ketidakberdayaannya itulah imannya bertumbuh. Ketika dia mendengar ada Yesus di tempat mereka, maka dia mendatanginya. Dan ketika dia melihat begitu banyak orang-orang berkerumun, dia tidak mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Yesus. Memang bisa saja sebagai seorang perempuan yang sudah lama sakit, dia tidak punya kekuatan untuk berdesak-desakan di tengah-tengah keramaian. Tetapi baginya keramaian tersebut tidak menjadi satu hambatan. Hatinya tidak surut. Sebaliknya dia semakin menunjukkan keteguhan imannya dengan berkata, hanya menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia tidak meminta kesembuhan kepada Yesus secara langsung. Tetapi imannya sudah benar-benar percaya hanya dengan menjamah jubah Yesus, dia dapat sembuh. Luar biasa. Puji Tuhan. Apa yang dia yakini terjadi. Hanya dengan menjamah jubah Yesus, dia pun sembuh. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apakah yang dapat kita ambil sebagai hikmat dari peristiwa ini? Kadang boleh saja penyakit kita menahun, atau juga bisa saja persoalan kita berkepanjangan. Tetapi janganlah sekali-kali situasi itu membuat kita menjadi pesimis dan putus asa. Sebaliknya, tetaplah kita selalu berharap pada pertolongan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi tetaplah kita menunjukkan keteguhan iman kita dan berserah kepadanya. Seperti seperempuan yang benar-benar berserah kepada Tuhan kita. Janganlah kita pernah menjauh dari Tuhan ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah. Termasuk ketika sakit penyakit menyerang tubuh kita. Seharusnya justru di situasi yang terbeban itulah kita mengarahkan iman percaya kita kepada Tuhan yang mampu menolong, bahkan menyelamatkan kita. Lebih dari sekedar penyakit, Tuhan sudah ambil. Tuhan sudah angkat dari kita, yaitu dosa-dosa kita. Boleh saja kita mengalami sakit penyakit yang begitu berat, tapi Tuhan dapat menyembuhkannya. Lebih dari penyakit, yaitu dosa-dosa kita, juga Tuhan sudah angkat melalui kematiannya di kayu salib.
Untuk itu tetaplah kita selalu berserah, berharap, percaya pada pertolongan Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya tempat bergantung kita di setiap persoalan, masalah, dan sakit penyakit. Tuhanlah yang mampu memberkati kita di dalam setiap aktivitas kita. Amin. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau penuh kasih kepada umat-Mu. Bahkan hanya dengan menjamah jubah-Mu pun penyakit dapat sembuh. Terima kasih atas firman-Mu yang sungguh menguatkan dan meneguhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.